Sering banget ya kalau ada situasi darurat, kita tuh malah jadi diem, terpaku. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu, ada beberapa langkah sederhana yang bisa Anda pelajari, dan dalam beberapa menit ke depan ini bisa jadi penentu hidup dan mati seseorang? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas soal bantuan hidup dasar. Coba deh bayangin sejenak. Anda lagi ngopi di kafe, atau lagi sibuk di kantor, atau mungkin lagi jalan-jalan. Tiba-tiba orang di dekat Anda ambruk, pingsan, nggak sadar. Pasti reaksi pertama itu panik kan? Wajar banget. Tapi disinilah pengetahuan jadi kekuatan. Tenang, pertanyaan ini bukan buat nakut-nakutin kok, tapi biar kita semua siap. Jadi gini, henti jantung mendadak itu salah satu kondisi darurat medis yang paling kritis. Penyebabnya seringkali itu karena ada korsleting listrik di jantung. Istilah medisnya fibrilasi ventrikel. Nah, karena korslet ini, jantung jadi cuma geter-geter doang, nggak mompa darah sebagaimana mestinya. Dan yang perlu kita ingat, ini bisa menimpa siapa aja, kapan aja, seringnya tanpa ada peringatan sama sekali. Oke, biar kita paham betul apa yang harus dilakuin, kita akan bahas 5 bagian penting nih. Pertama, soal waktu. Kenapa tiap detik itu berharga? Kedua, kita lihat rantai kelangsungan hidup. Ini strateginya. Ketiga, langkah kritis pertama Anda. Keempat, cara melakukan kompresi berkualitas tinggi. Ini intinya. Dan yang terakhir, yang paling penting, peran Anda sebagai penentu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, hitungan momen. Ini dia fakta yang paling bikin deg-degan. Kalau udah ngomongin henti jantung, kita tuh nggak ngomongin soal jam atau bahkan belasan menit. Kita ngomonginnya soal detik. Kenapa? Karena otak dan organ-organ penting lainnya itu nggak bisa bertahan lama tanpa darah yang bawa oksigen. Jadi, pertolongan pertama dari orang biasa seperti Anda dan saya, itu seringkali jadi satu-satunya jembatan antara hidup dan mati, sementara nunggu tim medis datang. Nah, untungnya kita nggak perlu bingung harus ngapain. Udah ada sistemnya, sebuah strategi yang terbukti efektif. Namanya rantai kelangsungan hidup. Anggap aja ini panduan langkah demi langkah kita. Semacam game plan dalam situasi darurat. Yang keren dari konsep ini tuh gini, menyelamatkan nyawa itu bukan soal satu aksi heroik ala film-film, tapi soal serangkaian langkah yang nyambung satu sama lain. Persis kayak rantai, kekuatannya itu ada di tiap mata rantainya. Dan Andalah yang memulai mata rantai paling pertama. Penting banget kan? Peran kita sebagai orang awam itu fokusnya di 3 mata rantai pertama. Pertama, langsung aktifkan respons darurat. Gampangnya, telepon ambulans. Kedua, mulai lakukan RJP berkualitas tinggi. RJP itu resusitasi jantung paru ya. Dan ketiga, kalau kebetulan ada, pakai defibrilator atau AED. Intinya, kita yang ngebuka jalan, kita yang memulai proses krusial ini sebelum para profesional medis ngambil alih. Oke, sekarang kita bahas yang paling praktis. Apa yang harus Anda lakukan di detik-detik pertama itu? Ingat, sebelum bahkan menyentuh korban, ada 3 hal yang wajib jadi prioritas utama. Nomor 1, pastikan dulu situasinya aman. Lihat sekeliling, ada kabel listrik yang putus, lalu lintas rame, api. Keselamatan Anda nomor 1, selalu. Kalau udah aman, baru cek respons korban. Tepuk bahunya yang kenceng sambil teriak, "Pak, Bu, sadar nggak?" Kalau nggak ada jawaban sama sekali, langsung teriak minta tolong. Jangan cuma tolong, tapi tunjuk satu orang spesifik. "Mas, yang pakai baju biru, tolong telepon ambulan di 119 sekarang." Nah, sambil nunggu bantuan datang, kita langsung pindah ke prinsip CAB. CAB itu singkatan dari Circulation, Airway, Breathing. Sirkulasi, jalan napas, pernapasan. Dulu urutannya A, B, C, tapi sekarang C yang didahulukan. Kenapa? Karena yang paling penting saat itu adalah mengalirkan darah ke otak. Jadi C untuk sirkulasi, yang artinya langsung lakukan kompresi dada. Oke, sekarang kita sampai ke intinya, ke jantungnya bantuan hidup dasar, yaitu kompresi berkualitas tinggi. Ini adalah tindakan di mana kita secara manual memompa jantung korban. Gini caranya. Pertama, berlutut di samping dada korban. Terus, letakkan pangkal telapak tangan Anda di tengah-tengah dada, tepatnya di separuh bagian bawah tulang dada. Tumpuk tangan satunya di atas, dan kunci jari-jari Anda. Penting banget nih, luruskan siku, jangan ditekuk. Posisikan bahu Anda lurus di atas tangan, jadi nanti kita nekannya pakai berat badan, bukan cuma kekuatan lengan doang. Jauh lebih efektif. Terus, seberapa cepat kita harus menekan? Targetnya itu antara 100 sampai 120 kali per menit. Biar gampang ingetnya, coba deh nyanyiin lagu Stayin' Alive dari Bee Gees di dalam hati. Ritmenya pas banget. Pakai lagu itu buat jaga tempo, biar kompresinya konsisten dan efektif.
Oke, setelah kecepatan, sekarang kedalamannya. Seberapa dalam kita harus neken? Nah, untuk orang dewasa, ini krusial banget. Targetnya 5-6 cm. Mungkin bakal kerasa lebih dalam dari yang Anda bayangin, dan itu wajar. Tapi kedalaman segitu emang dibutuhkan, biar kita bisa benar-benar memeras jantungnya, dan darahnya bisa ngalir. Jadi, intinya ada 3 hal yang harus diingat. Tekan kuat, tekan cepat. Terus, setelah setiap tekanan, biarkan dada ngembang lagi sepenuhnya. Ini penting banget, soalnya pas dada ngembang itu, jantung lagi ngisi darah lagi sebelum kita pompa di tekanan berikutnya. Dan terakhir, jangan sering-sering berhenti. Kalaupun harus berhenti, usahakan seminimal mungkin. Nah, gimana kalau korbannya anak-anak? Tenang, prinsipnya sama kok, cuma ada sedikit penyesuaian. Untuk kedalamannya, cukup sekitar 4-5 cm. Dan untuk tangannya, bisa pakai 1 atau 2 tangan, tergantung ukuran si anak. Tapi intinya tetap sama, jaga darah tetap bersirkulasi. Oke, kita udah bahas tekniknya ya. Tapi sekarang, yuk kita bahas sesuatu yang mungkin jauh lebih penting. Ngalahin rasa ragu di dalam diri kita. Karena ketakutan terbesar yang sering bikin orang diam aja, itu adalah pikiran, gimana kalau nanti salah? Coba deh, pegang kalimat ini baik-baik. Semua alat medis canggih di rumah sakit itu nggak ada gunanya kalau nggak ada orang yang memulai rantai ini. Tim medis itu butuh waktu buat sampai ke lokasi. Nah, di menit-menit genting itulah Anda jembatannya. Tindakan Anda saat itu adalah segalanya. Dengarin saya, nggak ada yang berharap Anda jadi dokter atau perawat ahli dalam sekejap. Kompresi dada yang mungkin kurang sempurna, itu 1000 kali lebih baik daripada nggak ada kompresi sama sekali. Serius. Tujuan Anda itu bukan jadi sempurna, tapi melakukan sesuatu, intervensi. Cukup ingat 2 hal, panggil bantuan, terus tekan kuat dan cepat di tengah dada sampai bantuan datang. Itu aja. Nah, sekarang Anda udah tahu langkah-langkahnya. Pengetahuan ini adalah kekuatan buat bertindak kan? Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus saya lakukan, tapi berubah jadi apakah saya berani dan bersedia melakukannya? Anggap aja obrolan kita ini sebagai bekal awal. Jadilah mata rantai pertama itu. Anda bisa, Anda siap.